Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30, saya akan mengajak saudara, Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian ini dan kita akan renungkan nanti bersama-sama. Kita akan pelajari bagian ini. Dari tempat ini saya ingin memandu untuk membaca bagian ini secara berlahan. Saudara silakan membuka Alkitab saudara untuk menyimak kata-kata, kalimat demi kalimat yang akan kita bacakan secara bersama-sama. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hei kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, sungguh ayat-ayat ini merupakan suatu perkataan Tuhan Yesus yang sangat mencengangkan. Kita patut harus memberikan perhatian yang sungguh terhadap ayat-ayat ini. Kita patut harus merenungkan, kita patut harus mengintrospeksi diri dengan sungguh-sungguh, karena ini pernyataan atau perkataan Tuhan Yesus yang sangat serius sekali, yang dengan kesungguhan, yang dengan ketegasan yang dapat kita lihat. Oleh sebab itu, saya ingin saudara untuk merenungkan bagian ayat-ayat ini supaya kita boleh memahami, supaya kita boleh mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh adalah orang-orang Kristen yang hidup untuk menjalankan kekristenan hidup kita dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita adalah orang Kristen yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan kehidupan kekristenan kita? Atau kita hanyalah sekedar orang Kristen yang ikut-ikutan, atau orang Kristen yang pura-pura menjadi Kristen? Orang yang pura-pura menjadi Kristen, sesungguhnya kita bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat yang muncul di sini, perkataan Tuhan Yesus ini mengungkapkan suatu ketegasan yang sangat nyata, suatu keseriusan yang sungguh-sungguh harus kita pikirkan. Coba bayangkan jika hal ini menimpa kehidupan kita. Betapa sedihnya kita memiliki hidup. Betapa sedihnya kita mengalami ketika hal ini menimpa dalam kehidupan kita. Perhatikan di ayat ke-27. Ketika kalimat dikatakan, "Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Ketika tuan rumah itu berkata bahwa aku tidak tahu, ketika Yesus berkata aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hei kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Pertanyaannya, mengapa orang-orang ini ditolak di dalam kerajaan Bapa? Mengapa orang-orang ini ditolak ketika ingin masuk di dalam kerajaan Bapa? Ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh.
Siapa sebenarnya orang-orang yang dimaksudkan oleh Tuhan, yang ditolak kehadirannya di rumah Bapa, di dalam kerajaan Bapa, yang tidak diizinkan untuk masuk, mengalami, merasakan perjamuan bersama dengan Allah Bapa? Siapa sebenarnya orang-orang ini? Apakah mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, atau mereka adalah orang-orang yang menolak Yesus? Ataukah memang mereka adalah orang-orang yang hidup selalu dalam kejahatan-kejahatan moral? Pertama yang saya katakan kepada saudara, sudah pasti bahwa Alkitab berbicara orang yang menolak Yesus, orang yang tidak mengenal Yesus, sudah pasti memang tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Ini adalah satu perspektif iman Kristen. Sudah pasti mereka adalah orang-orang yang menolak Yesus, tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ketika Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang kedua, Alkitab juga berbicara sudah pasti orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan moral dalam hidupnya sudah pasti juga tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Perhatikan yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Lalu siapakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Orang-orang yang juga melakukan kejahatan yang tidak diizinkan untuk masuk di rumah Tuhan, di mezbah Tuhan, masuk di rumah Tuhan, di tempat perjamuan Allah bersama dengan para nabinya Tuhan. Tentu bukan orang yang menolak Yesus atau tidak mengenal Yesus. Tentu bukan orang-orang yang melakukan kejahatan moral semata. Tetapi yang dimaksudkan di sini, kalau saya menerjemahkan, memikirkan bagian ini, saya berpikir ini adalah orang-orang Kristen dalam tanda kutip. Yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah orang-orang Kristen dalam tanda kutip. Karena jelas mereka membela dirinya dengan kalimat di ayat 26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan kota-kota kami. Jelas ini adalah orang-orang yang mengenal Yesus dan orang-orang yang mendengarkan ajaran tentang Yesus. Jelas ayat ini berbicara mereka adalah orang-orang yang menikmati persekutuan bersama dengan orang lain sebagai orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Tetapi ironisnya bahwa Alkitab mengatakan orang-orang ini dianggap sebagai orang yang melakukan kejahatan dan tidak diizinkan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Betapa seriusnya kita menjadi orang Kristen harus berpikir. Betapa sungguh kita serius harus memikirkan tentang kekristenan hidup kita sebagai orang Kristen. Betapa seriusnya kita harus memperkarakan kehidupan kekristenan kita. Apakah kita menghidupi kehidupan kekristenan kita? Kalau ayat ini berbicara bahwa orang yang makan bersama-sama dalam persekutuan, orang yang mendengarkan berita tentang kebenaran, itu pun ditolak oleh Yesus di hadapan kerajaan Allah. Saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, tidak ada perasaan yang lebih sedih dari sebuah kenyataan ketika kita mendapatkan hidup kita ditolak oleh Tuhan. Padahal kita hidup dalam persekutuan bersama dengan Dia. Padahal kita hidup di dalam persekutuan. Sering kita mendengarkan firman-firman yang disampaikan melalui mimbar-mimbar gereja. Kita hidup dalam persekutuan, makan bersama-sama dengan orang percaya lainnya, orang Kristen lainnya dalam persekutuan. Seakan-akan kita merasa bahwa kekristenan kita yang seperti itu sudah cukup baik. Tetapi kenyataannya kita didapati bukanlah orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Yesus. Betapa ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Tidak ada perasaan yang lebih sedih daripada ditolak di hadapan Allah Bapa. Ketika kita tidak diizinkan untuk masuk
di dalam kerajaan Bapa. Saya berpikir bahwa kekristenan mode seperti ini, saya berpikir bahwa orang-orang Kristen yang seperti ini masih banyak sekali mendominasi di dalam gereja-gereja yang ada. Berpikir bahwa kekristenan, kita menjadi Kristen karena kita dilahirkan sebagai orang Kristen oleh orang tua kita yang adalah Kristen. Kita menjadi Kristen karena kita dilahirkan dan menikah dengan orang yang beragama Kristen. Ukuran kita menjadi Kristen bukan karena kita memiliki orang tua yang Kristen, lalu otomatis kita pasti menjadi orang Kristen. Ukuran untuk kita menjadi Kristen, pengikut-pengikut Tuhan, bukan karena kita diukur dengan garis suku kita yang adalah suku mayoritas Kristen. Ukuran untuk kita menjadi Kristen bukan karena kita menikah dengan suami atau istri yang beragama Kristen, secara otomatis kita menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Bukan itu yang menjadi tolak ukurnya. Tetapi seberapa sungguh kita mengalami pertobatan secara pribadi dan menerima anugerah Allah dalam hidup kita, di dalam keselamatan kita. Ukuran kekristenan yang jelas adalah bagaimana kita mengalami pertobatan secara pribadi dan menerima anugerah Allah di dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan diberikan melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya sarana yang membuat kita dapat diselamatkan. Saya percaya tentang anugerah itu, tetapi saya ingin saudara harus serius untuk memikirkan hal ini, supaya kita jangan salah kita mengartikan tentang anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita salah mengartikan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, maka kita tidak menghormati anugerah itu. Justru cara hidup kita, hidup yang tidak memberikan rasa hormat terhadap anugerah itu, tapi kita hidup dengan cara menghina terhadap anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan sebuah contoh. Di dalam pandemi COVID-19 ini, bahwa banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas pandemi COVID-19. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah mereka, ribuan para napi yang dibebaskan melalui program asimilasi dari pemerintah, dari tahanan, mereka dibebaskan untuk menghirup udara segar, untuk mengurangi masalah dari COVID-19 ini. Itu adalah sebuah kebijakan yang sangat baik, yang sangat menguntungkan untuk orang-orang napi yang harusnya mereka masih hidup di dalam tahanan. Tetapi melalui program yang ada ini, ribuan para napi dibebaskan, bebas untuk menghirup udara segar. Tetapi apa yang terjadi? Sesuatu yang sangat ironis, bahwa di antara ribuan para napi yang dibebaskan oleh pemerintah itu, mereka tidak bersyukur dengan kebebasan yang mereka alami. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang mereka rasakan. Justru mereka kembali lagi untuk melakukan sebuah kejahatan demi kejahatan. Di antara mereka terjun lagi untuk melakukan sebuah kejahatan demi kejahatan. Ini yang saya maksudkan, bahwa orang-orang yang seperti inilah yang tidak bisa memanfaatkan anugerah dan justru menghina anugerah. Bukankah banyak orang-orang Kristen yang mempunyai cara hidup yang seperti itu? Kita diberikan sebuah kebebasan, kehidupan yang sungguh baik, tetapi kita merasa bahwa kebebasan itu untuk menikmati diri, untuk tidak menghargai Allah yang memberikan kebebasan itu. Alangkah disayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang hidupnya menghina anugerah Tuhan, dan mereka masih tetap menjalankan kehidupan kekristenannya dengan penuh kejahatan. Jangan merasa bahwa kalau kita sudah menerima anugerah, kita diselamatkan lalu kita bebas untuk melakukan segalanya. Justru ketika kita dibebaskan, kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Ini waktunya bagi kita untuk berjuang, untuk mengerjakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Seperti yang Paulus katakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, dikatakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kejahatan yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, kejahatan apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tanda kutip mereka mengaku dirinya sebagai orang Kristen, mereka mengaku dirinya sebagai orang percaya, tapi kenyataannya Yesus mengatakan bahwa enyahlah engkau dari hadapanku, engkau semua pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang dimaksudkan? Jadi mereka yang mengaku sebagai orang Kristen atau yang berpura-pura seperti orang Kristen, mereka menjalankan hidupnya layak seperti orang Kristen, tetapi di sisi lain mereka juga masih menjalankan perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan dan menjalankan hidupnya dengan seenaknya, semaunya, dan asal-asalan di dalam kehidupan kekristenannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang bertanya siapa yang harus mendapatkan keselamatan, apakah banyak orang yang mendapatkan keselamatan? Apakah banyak orang yang diterima untuk masuk di dalam kerajaan Allah yang dapat diselamatkan? Yesus tidak memberikan jawaban dengan ukuran jumlah, bukan ribuan, bukan ratusan, bukan jutaan yang disampaikan oleh Tuhan, tetapi Yesus mengatakan bahwa berjuanglah untuk memasuki pintu yang sesak itu, supaya engkau diizinkan masuk di dalam kerajaan Allah. Ini yang menjadi jawaban yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar kita cukup menjadi orang Kristen, sekedar kita keluar masuk gereja, bukan itu yang menjadi patokan, tapi kita harus mencerminkan kehidupan Kristen yang terus berjuang, yang terus mengerjakan keselamatan itu, mengupayakan untuk kita masuk ke pintu yang sesak itu. Ini sebuah kalimat yang dianalogikan oleh Tuhan yang sangat menarik ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Melalui pintu, sebuah analogi yang begitu hebat sekali, supaya kita bisa memurnikan diri kita. Kita tidak ada lagi yang digenggam, yang harus dilepaskan semuanya, untuk kita bisa memasuki pintu yang sesak itu, yang penuh dengan penderitaan itu, supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Sebuah analogi yang begitu baik. Banyak hal yang harus kita lepaskan untuk bisa kita memasuki pintu yang sesak itu. Kalau kita masih menggenggam sesuatu yang kita pertahankan, kadang-kadang kita tidak bisa dengan cepat masuk ke pintu itu. Bahkan sesuatu itu mengganggu kita, menahan kita, sehingga kita tidak bisa masuk ke pintu yang sesak itu. Sebuah analogi yang sangat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara adalah seorang yang pernah masuk ke gua, atau sebagai seorang yang suka dalam perjalanan-perjalanan ke tempat-tempat tertentu? Jadi kalau saudara pernah melihat gua, ada satu gua yang kadang-kadang ruangan yang sangat sempit dan banyak orang ingin melihat keadaan di sana. Mereka antri untuk masuk ke sana, bahkan saking sempitnya jalan itu, mereka harus rela untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi atribut dirinya supaya dia bisa masuk ke celah itu. Mereka harus tinggalkan tasnya, rangselnya yang besar. Mereka harus tinggalkan sepatunya. Mereka harus tinggalkan sesuatu yang mencoba untuk menghalangi dirinya supaya dia masuk ke celah di pintu gua itu. Tetapi kalau mereka tetap mempertahankan barang-barang itu, kadang-kadang tidak muat pintu itu untuk bisa masuk di dalam gua itu. Ini sebuah analogi, sebuah gambaran yang sangat nyata. Oleh sebab itu ada pilihan yang harus dipilih. Apakah mereka akan masuk ke gua itu dengan pintu yang sempit, dengan menanggalkan sebuah sesuatu yang mereka bawa? Mereka harus tinggalkan tasnya, mereka harus tinggalkan arlojinya, mereka harus tinggalkan jaketnya yang mencoba untuk mengekang supaya mereka tidak bisa masuk. Semua itu dilepaskan dan mereka memasukkan diri dengan kemurnian, dengan kesukaan masuk ke sana. Atau mereka memilih untuk tetap memegang erat-erat apa yang mereka miliki. Mereka tetap memegang tasnya, mereka tetap memegang peralatannya, tapi mereka tidak pernah bisa masuk ke pintu gua itu. Ini sebuah gambaran atau analogi yang disampaikan oleh Tuhan. Tidak mungkin saya dan saudara menjadi orang Kristen. Kita bisa menjadi orang Kristen dengan tetap melakukan kejahatan demi kejahatan.
Tidak mungkin saya dan saudara menjadi orang Kristen. Kita bisa menyembah Allah, tapi dengan tetap kita juga bisa menyembah berhala. Tidak mungkin kita menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah di sisi lain, kita juga menjadi anak-anak setan. Kita memiliki kehidupan sebagai orang Kristen, tapi di sisi lain kita juga memiliki kehidupan yang terus menghidupi kehidupan duniawi kita. Tidak mungkin itu dilakukan, tidak mungkin itu bisa dikerjakan. Kita harus berani menanggalkan sesuatu untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, pengikut-pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini pilihlah dalam hidup saudara. Pikirkan dalam hidup saudara, keputusan harus saudara ambil. Apakah saudara akan tetap menjadi orang Kristen dan meninggalkan kejahatan? Apakah engkau akan menjadi penyembah-penyembah Tuhan, penyembah-penyembah Yesus, dan meninggalkan penyembah-penyembah berhala? Apakah engkau akan memilih sebagai anak-anak Allah atau anak-anak setan? Apakah engkau akan memilih untuk menghidupi kehidupan kekristenanmu dengan berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, ataukah kita akan menghidupi kehidupan duniawi kita selalu? Harus kita pikirkan, harus kita ambil keputusan. Oleh sebab itu, Yesus berkata bahwa masuklah ke pintu yang sesak itu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kita tidak bisa main-main. Kita harus memikirkan bahwa harus masuk melalui pintu yang sesak itu. Saudara, tidak ada cara yang lebih baik untuk kita bisa mendapatkan kemurnian kekristenan dalam hidup kita, selain kita berani meninggalkan apa yang kita genggam erat-erat. Apakah itu keinginan-keinginan duniawi? Apakah itu nafsu-nafsu duniawi yang selama ini kita genggam erat? Kita harus tanggalkan semua. Satu persatu kita harus tanggalkan, supaya kita bisa masuk melalui pintu yang sesak itu di dalam kerajaan Allah. Kelak saudara akan mengerti dan akan menyesal jika saudara tidak memikirkan hal ini dengan sungguh-sungguh pada waktu yang telah ditentukan. Ketika kita kedapatan sungguh-sungguh tidak murni memiliki kehidupan kekristenan kita, yang justru menghina anugerah Allah, kita kedapatan hidup kita tidak murni dan Tuhan menolak kita. Kelak inilah waktu yang sangat menyedihkan. Betapa sedihnya kita melihat Abraham, Ishak, dan Yakub dan para nabi-nabi Tuhan berada di tempat itu, berada di dalam kerajaan Allah, menikmati perjamuan bersama dengan anak domba, dengan Allah Bapa di surga. Tetapi kita ditolak untuk berada di luar. Orang-orang dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, mereka berkumpul untuk menikmati bersama-sama dengan Allah Bapa. Tetapi kita ditolak di hadapan Allah Bapa. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Sebelum semuanya ini terjadi, ini belum terlambat bagi saya dan saudara untuk kita berjuang, untuk kita sungguh-sungguh mempraktekkan, untuk sungguh-sungguh kita melakukan, mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Belum terlambat waktunya. Saatnya saya dan saudara harus memikirkan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menyesal ketika semuanya itu sudah berlalu dan kita ditolak di hadapan kerajaan Allah, karena kita kedapatan sebagai orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, dengan cara kita tidak mau berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan cara kita tidak mau untuk menghidupi kekristenan dengan sungguh-sungguh, untuk mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Kita masih memiliki kehidupan yang terus dibelenggu dengan keadaan-keadaan yang mengekang hidup kita, yang memberangus hidup kita, yang tidak mau kita tinggalkan, sementara semuanya itu membuat kita sesak untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Tuhan inginkan bahwa kita sungguh-sungguh memikirkan kehidupan kekristenanmu. Pikirkan dengan sungguh-sungguh apa yang harus saudara lakukan. Saudara tidak bisa menjadi orang Kristen dan tetap berbuat jahat.
Saudara harus pilih, saudara apakah ingin menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, ataukah tetap menjadi orang jahat yang sungguh-sungguh. Saudara nggak bisa melakukan dua-duanya. Tidak mungkin kita bisa melakukan dua-duanya, karena kita harus berjuang setiap waktu, berjuang setiap hari, memperkarakan hidup kita setiap hari, dan terus melakukan untuk mengerjakan keselamatan kita setiap hari. Banyak orang yang tidak bisa melepaskan kehidupannya sehingga mereka tidak bisa untuk mengikut Tuhan di dalam hidupnya. Banyak alasan yang membuat mereka tidak bisa lepaskan untuk sungguh-sungguh melepaskan dan untuk mengikut Tuhan. Saudara perhatikan nanti di dalam Lukas pasal yang ke-14, terutama ayat 15 sampai ayat 35, beribu banyak alasan-alasan yang dibuat orang-orang untuk tidak bisa mengikut Tuhan. Ada banyak hal-hal yang membuat kita untuk tidak bisa sungguh-sungguh. Ada orang yang berkata, aku baru membeli ladang yang baru. Ada orang yang berkata, aku harus memberi kerbau binatang yang baru untuk membaca. Ada orang yang berkata, aku baru menikah. Ada orang yang berkata, aku tidak bisa meninggalkan ayahku, ibuku, saudaraku, dan segala macam. Semua alasan-alasan ini membuat kita tidak bisa berjuang untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, dan itu terus membelenggu kita untuk kita tidak bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika waktunya tiba, kita dianggap sebagai orang-orang yang membuat kejahatan karena kita tidak pernah berjuang dan mengerjakan keselamatan kita. Kita waktunya tiba, kita akan ditolak di dalam kerajaan Allah. Karena sekalipun engkau makan bersama-sama dengan aku, sekalipun engkau makan bersama-sama dengan orang percaya dalam persekutuan, sekalipun engkau mendengarkan firman-firman, tapi engkau tidak pernah mengalami pertobatan di dalam hidupmu, tidak pernah mengalami anugerah dalam hidupmu yang engkau rasakan, maka engkau sebenarnya bukan pengikut-pengikutku. Enyahlah dari hadapanku, engkau semua pembuat kejahatan. Apakah saudara ingin menerima sukacita, disambut oleh Allah di dalam kekekalan yang abadi, disambut oleh Tuhan di dalam perjamuan yang abadi bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan para nabi-nabi Tuhan yang telah melayani, bersama dengan orang-orang kudus lainnya dari segala penjuru dunia, dari timur, barat, utara, dan selatan, berkumpul bersama-sama di sana untuk menikmati perjamuan yang begitu indah bersama dengan Allah Bapa? Apakah saudara menginginkan hal itu terjadi? Kalau hal itu saudara inginkan terjadi, maka berjuanglah, kerjakan keselamatan hidupmu. Kalau tidak, engkau akan ditolak di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saatnya kita untuk memikirkan sungguh-sungguh kekristenan kita, kehidupan kekristenan kita. Bagaimana kita dapat berjuang dan mengerjakan keselamatan itu? Mari kita tanggalkan kehidupan-kehidupan yang membelenggu kita, keinginan-keinginan daging yang terus kita genggam, hawa nafsu yang terus kita genggam, kesenangan-kesenangan sendiri yang terus kita genggam. Mari kita tanggalkan satu persatu dalam diri kita, murnikan diri kita untuk kita bisa menghadapi masuk di dalam pintu surga, pintu kerajaan surga yang disiapkan. Karena kita harus memperjuangkan semuanya itu dan mengerjakan semuanya itu. Memang Tuhan sudah melalui Kristus Yesus memberikan anugerah keselamatan bagi semua orang yang percaya. Tetapi kita memiliki tugas yang sangat pokok, bahwa kita harus perjuangkan keselamatan itu, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, untuk kita boleh terus menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Bapa di surga. Ini adalah waktunya bagi saya dan saudara untuk mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai suatu saat kita kedapatan dan ditolak di hadapan Tuhan. Waktu itu tidak pernah bisa diulang. Pada waktu itu terjadi, tentu kita akan mendapatkan kertakan gigi dan penderitaan yang tiada tara. Tetapi apakah saudara ingin memilih kita diterima di dalam perjamuan Allah Bapa? Maka perjuangkan hidupmu, praktekkan kehidupan kekristenanmu yang sungguh-sungguh, dan kerjakan keselamatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.